Shalom buat kita semua, bertemu lagi dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran agama Kristen kelas 8. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Materi kita hari ini dengan topik Yesus Teladanku. Dengan bahan Alkitab dari Markus 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes 4 ayat 5 sampai 30, Matius 21 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5, dan Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Indikator hasil belajar dari materi ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan sekurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengapa sifat-sifat itu sering membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama pada zamannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Dan yang terakhir, peserta didik mempraktekkan hidup yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tokoh Yesus memang sangat kontroversial. Di masa hidupnya di dunia, Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama dan tokoh-tokoh yang merasa dirinya sebagai para penjaga Taurat, seperti orang-orang Farisi dan para penjaga bait suci, orang-orang Saduki. Yesus berbenturan dengan para pemimpin agama itu. Misalnya ketika ia menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, menerima orang-orang yang tersingkirkan oleh masyarakatnya, serta orang-orang asing seperti orang Samaria. Pada materi ini, kamu akan melihat bagaimana cara hidup Yesus sehari-hari dan bagaimana Yesus bisa menjadi teladan bagi kita semua, khususnya bagi kamu di masa remaja ini. Pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Suatu hari ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di masa kini orang tahu bahwa penyakit kusta tidak menular dengan mudah. Pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari orang banyak, dan orang takut menyentuh penderita kusta karena akan ditulari penyakit itu. Orang kusta itu memohon kepada Tuhan, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu? Di ayat 41 menggambarkan bagaimana perasaan Yesus melihat permohonan orang kusta itu. Di situ dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang kusta itu pun langsung sembuh. Tetapi Tuhan Yesus melarang orang itu menceritakan kesembuhannya kepada siapapun. Ia hanya diperintahkan kepada imam untuk menunjukkan bahwa ia sudah sembuh dan dengan demikian boleh diizinkan kembali hidup di tengah-tengah keluarganya. Kedua, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus pergi ke Sikar di sebuah kota di Samaria yang terletak di antara Yerusalem dengan Galilea. Di Sikar, Yesus pergi ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat sedang kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria yang menimba air di situ. Perempuan Samaria yang memberi air kepada Yesus ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Perempuan itu enggan bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Dan perempuan-perempuan lain menyingkir juga jika melihat ia. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan itu, namun ia tidak menghakiminya. Ia tidak menjauhkan diri dari perempuan itu. Sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenal ini
menyebabkan perempuan itu bersuka cita. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak sanak keluarga dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Yesus menolak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para perempuan yang tinggal di Sikar dekat sumur Yakub. Yesus tahu bagaimana kacaunya kehidupan perempuan itu, namun ia tetap mendekati perempuan itu dan menjalin persahabatan. Dengan cara itulah Yesus mengubah kehidupan perempuan itu. Ketiga, Yesus membenci ketidakadilan. Matius 21 ayat 12-13. Pada hari Paskah, Yesus pergi ke Bait Suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang sungguh tidak layak bagi sebuah bait suci. Yesus melihat ada banyak pedagang binatang, kurban, dan penukar uang di sana. Yesus menjadi marah. Apakah Yesus marah kalau orang berjualan, Bu? Apakah Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan, Bu? Bukan itu masalahnya. Orang Yahudi pergi ke bait suci pada saat masa Paskah untuk membawa kurban Paskah. Orang Yahudi wajib ke bait suci setiap tahunnya untuk mempersembahkan kurban. Banyak dari mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka akan membawa sapi, lembu, kambing, burung merpati, dan lain-lain dari jauh-jauh untuk dijadikan kurban Paskah. Ternak yang akan dijadikan kurban harus sempurna, tidak bercacat. Bila ada ternak yang mengalami cacat dalam perjalanan, tentu usaha membawanya menjadi sia-sia. Pihak bait suci berbaik hati. Mereka menyediakan para pedagang dengan berbagai jenis hewannya masing-masing sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Namun, harganya jadi mahal. Itulah salah satu hal yang menyebabkan Yesus menjadi marah. Selain itu, yang membuat Yesus marah adalah adanya praktek memberikan persembahan di bait suci. Karena tanah bait suci itu kudus, maka uang Romawi yang berlaku di seluruh tanah jajahan pemerintah Roma tidak berlaku di bait suci. Mereka harus menggunakan uang yang khusus dibuat untuk bait suci. Karena hal tersebut, para penukar uang akan mengenakan nilai tukar yang mahal untuk mereka yang datang beribadah di bait suci. Hal-hal inilah yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para penjara dan orang-orang yang ingin membawa kurban diperas. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi marah dan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 21 ayat 13. Keempat, Yesus membenci kemunafikan. Matius 7 ayat 3-5. Satu kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi. Mereka meyakini bahwa ketaatan kepada peraturan-peraturan keagamaan sangatlah penting. Pada waktu itu banyak orang Yahudi yakin bahwa ketidaktaatan dan pelanggaran-pelanggaran Taurat telah menyebabkan nenek moyang mereka dibuang ke Babel oleh Allah. Selain itu, orang-orang Farisi suka sekali memamerkan diri mereka sebagai orang-orang yang saleh. Mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya orang memuji kesalehan mereka. Mereka juga suka memamerkan kepada orang lain bahwa mereka sedang berpuasa. Tuhan Yesus tidak menyukai kemunafikan, karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka. Selain itu, orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut supaya orang lain lakukan. Dengan kata lain, di satu sisi mereka tampil saleh, akan tetapi di sisi lain mereka ternyata tidak saleh. Tuhan Yesus mengibaratkan orang-orang munafik sama dengan kuburan. Silakan anak-anak ibu baca Matius 23 ayat 27. Kitab Injil Matius pasal 23 ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran.
Kita sudah cukup banyak membahas sifat-sifat positif Yesus yang dapat diteladani dan dijadikan bagian dari kehidupan kita. Dari mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup berprinsip dan rela berbagi dengan orang lain? Jawabannya akan ditemukan dalam Markus 1 ayat 35. Dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Menjelang kematiannya, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi sebuah perjuangan yang maha berat, ia pun kembali berdoa kepada Bapanya di surga. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Kesimpulan materi kita hari ini, kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya menjalani hidup ini agar dapat diperkenan Allah Bapa. Ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan, dan kemunafikan. Kunci untuk berhasil memiliki sifat ini adalah hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Jangan lupa like dan subscribe, dan beri komentar yang positif.